Pada malam, ketika gunung-gunung seolah menunduk dan angin berputar seperti doa yang tersesat, seorang raja menyadari bahwa kekuasaan bukanlah sesuatu yang dapat digenggam selamanya. Namanya Samaratungga, putra wangsa Sailendra, raja gunung, penguasa tanah kedu yang subur dan lembah-lembah berkabut tempat sungai-sungai menghafal rahasia manusia. Ia berdiri di beranda kayu istana Medang, menatap bayangan gunung yang menghitam di kejauhan. Obor-obor berderak, malam menyimpan bau tanah basah dan bunga kenanga yang jatuh sebelum waktunya. Di bawah sana, ribuan tangan sedang membangun sesuatu yang belum pernah dilihat dunia. Batu demi batu diangkat, disusun, dilapisi mantra. Mereka menyebutnya Buhumi Samhara, timbunan kebajikan. Namun Samaratungga tahu, apa yang tumbuh di tengah lembah itu bukan hanya bangunan suci, melainkan penantang waktu. Apakah ini cukup? Bisiknya, seolah gunung bisa menjawab. Angin menggesekkan daun-daun pisang. Tak ada jawaban. Sejak naik tahta, pertanyaan itu selalu mengejarnya. Bahkan lebih setia daripada bayangan tubuhnya sendiri. Ia adalah raja yang tidak lahir dari pedang, melainkan dari kitab dan sunyi. Ayahnya, Dharanindra, mengajarinya bahwa kerajaan tidak dijaga oleh darah semata, tetapi oleh keseimbangan. Sailendra tumbuh bukan sebagai penguasa yang membakar musuh, melainkan sebagai pemeluk Buddha Mahayana yang percaya bahwa kekuasaan sejati adalah mengikat dunia dengan welas asih. Namun dunia, Samaratungga belajar cepat tidak selalu mau diikat. Di sisi lain Jawa, Wangsa Sanjaya tumbuh seperti api kering. Mereka memuja Siwa, Dewa Pelebur, dan melihat gunung bukan sebagai stupa, melainkan singgasana. Kabar-kabar tentang Rakai Pikatan, bangsawan muda yang cerdas dan lapar pengaruh, sampai ke telinga Samaratungga melalui bisik para pejabat istana. Dia bukan musuh, kata Mahapati Wirakala, suatu pagi ketika kabut masih memeluk halaman istana. Belum, kata belum itu menggantung lama, seperti genta yang tak kunjung berhenti bergetar. Pembangunan candi raksasa dimulai pada tahun-tahun awal kekuasaan Samaratungga. Para pendeta menyebutnya jalan menuju pencerahan. Para arsitek menyebutnya mimpi yang hampir mustahil. Rakyat menyebutnya pekerjaan yang tak berujung. Setiap hari, Samaratungga turun dari istana, berjalan di antara para pemahat dan pengangkut batu. Ia tidak memberi perintah keras. Ia mengamati. Ia mendengar. Seorang pemahat tua suatu hari berbisik tanpa menatap raja, "Batu ini berat, tuanku. Tapi lebih berat lagi maknanya." Samaratungga berhenti. "Berat bagaimana?" Pemahat itu tersenyum. Giginya tinggal separuh. "Jika candi ini selesai, dunia akan mengingat nama tuanku. Jika gagal, dunia juga akan mengingatnya." Itu bukan ancaman, itu kenyataan. Dan kenyataan seringkali lebih kejam daripada senjata. Di istana, Pramodawardhani, putrinya, tumbuh seperti cahaya pagi. Ia cerdas, tenang, dan terlalu cepat dewasa. Di usia ketika anak-anak lain masih bermain bayangan, Pramodawardhani telah belajar membaca prasasti dan mendengarkan perdebatan para pendeta. Suatu malam, ketika bulan separuh dan burung hantu bersuara ganjil, ia bertanya, "Ayah membangun candi itu untuk siapa?" "Untuk semua makhluk," jawab Samaratungga tanpa berpikir. "Termasuk mereka yang akan menjatuhkannya?" Pertanyaan itu seperti retakan halus pada batu pualam. Tak terlihat, tapi melemahkan. "Kau terlalu banyak berpikir," kata Samaratungga akhirnya. Pramodawardhani tersenyum kecil. "Ayah terlalu sedikit berbicara." Malam itu, Samaratungga tidak tidur. Konflik kecil mulai merambat seperti akar di bawah tanah. Pajak meningkat, lahan diambil untuk batu dan jalan. Beberapa desa mengeluh, lalu diam. Beberapa biksu berdebat tentang bentuk stupa dan arah relief. Di pelabuhan, kapal-kapal dari Sriwijaya membawa emas dan kitab, namun juga membawa kabar. Sumatera menguat, laut semakin penting, dan kekuasaan tidak lagi hanya ditentukan di daratan. Di antara kabar itu, ada satu nama yang selalu muncul seperti noda tinta di kain putih. Balaputra Dewa, adik Samaratungga. Darah Sailendra yang sama, tapi jiwa yang berbeda. Balaputra kembali dari Sriwijaya dengan pakaian sutra dan mata yang menyimpan laut. Ia tersenyum mudah, berbicara cepat, dan terlalu sering bertanya tentang militer. "Kakakku membangun gunung dari batu," katanya suatu sore, "menatap candi yang setengah jadi.
Aku membangun jembatan dari kapal. Kita membangun jalan yang berbeda, jawab Samaratungga. Menuju tujuan yang sama, Balaputra tertawa pelan. Atau menuju kehancuran yang berbeda, mereka berdiri lama tanpa bicara. Di bawah kaki mereka, batu-batu disusun seperti takdir yang belum diputuskan. Ketegangan memuncak ketika utusan Sanjaya datang, membawa hadiah dan senyum yang terlalu rapi. Rakai Pikatan tidak datang sendiri, tapi bayangannya terasa di setiap kata. Kami ingin persahabatan, kata sang utusan, dan persatuan. Semua orang tahu arti kata itu. Persatuan melalui perkawinan. Pramodawardhani duduk diam saat namanya disebut. Samaratungga merasakan sesuatu runtuh perlahan di dalam dirinya, bukan amarah, bukan takut, melainkan kepastian bahwa ia sedang kehilangan kendali. Kami akan mempertimbangkannya, kata raja. Suaranya datar. Malam itu ia berjalan sendirian ke candi. Tangga-tangga belum selesai. Relief-relief masih kasar. Wajah Buddha belum sempurna. Di puncak, ia duduk, menatap bintang. Jika ia menolak, perang mungkin datang. Jika ia menerima, darah Sailendra akan bercampur dengan Sanjaya, tak ada pilihan tanpa harga. Di sanalah ia menyadari, candi ini bukan penebusan, melainkan penimbunan keputusan yang ditunda. Balaputra Dewa pergi tanpa pamit beberapa bulan kemudian. Kapalnya berlayar ke barat, membawa pengikut setia dan sebagian emas istana. Tak ada pengejaran, tak ada pengumuman. Dia akan kembali, kata Wirakala. Atau ia akan menjadi raja di tempat lain, jawab Samaratungga. Keduanya sama-sama berbahaya. Pernikahan Pramodawardhani dan Rakai Pikatan berlangsung sederhana, hampir sunyi. Tak ada pesta besar, tak ada sorak, hanya mantra, tatapan hati-hati, dan senyum yang dipelajari. Pada malam pernikahan, Pramodawardhani berkata lirih kepada ayahnya, "Aku akan menjadi jembatan, ayah." Tapi jembatan juga bisa runtuh. Samaratungga memeluknya lebih lama dari seharusnya. Tahun-tahun berlalu, candi hampir selesai. Tubuh Samaratungga melemah, rambutnya memutih, tapi matanya semakin tajam, seolah ingin menghafal dunia sebelum dunia melupakannya. Ia sering bermimpi tentang gunung yang berjalan, tentang batu yang bernapas, tentang stupa yang kosong di puncaknya. Dalam mimpi itu, tak ada patung Buddha, hanya lubang menganga ke langit. Suatu pagi, ia naik ke puncak candi untuk terakhir kalinya. Matahari terbit perlahan, menyinari relief kehidupan, kelahiran, penderitaan, perjalanan, pelepasan, semua tampak lengkap. Namun saat ia berdiri di stupa utama, ia merasa ada sesuatu yang hilang. Kesempurnaan adalah ilusi, gumamnya. Di kejauhan, ia melihat asap tipis dari istana, atau dari masa depan. Ia menutup mata. Tak ada catatan jelas tentang kematian Samaratungga. Beberapa mengatakan ia wafat dengan tenang. Yang lain berkata ia menghilang, meninggalkan pakaian kerajaan di puncak candi. Ada pula yang bersumpah melihat bayangannya berjalan turun saat fajar, menyatu dengan kabut. Yang pasti, setelah itu Sailendra perlahan memudar dari Jawa. Sanjaya menguat. Balaputra Dewa berkuasa di Sriwijaya. Candi berdiri, diam, menyimpan gema tangan-tangan yang membangunnya. Dan hingga kini, ketika kabut turun di lembah Kedu dan stupa-stupa Borobudur membisu di bawah bulan separuh, orang-orang yang peka bersumpah mendengar sesuatu bukan doa, bukan ratapan, melainkan pertanyaan lama yang belum dijawab, apakah kekuasaan pernah benar-benar dimiliki atau hanya dititipkan, seperti batu yang disusun rapi untuk kemudian ditinggalkan waktu.